di kelas sebelah lagi. Sebelum membahas tentang pengangguran, ada pemahaman terhadap istilah yang terkait dengan pengangguran, yang juga merupakan hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman pengangguran. Adapun pemahaman yang terkait dengan pengangguran adalah pemahaman tentang ketenagakerjaan. Ada beberapa istilah dalam ketenagakerjaan yang harus dipahami. Yang pertama yaitu penduduk usia produktif, yang kedua angkatan kerja, yang ketiga bukan angkatan kerja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif pada umumnya adalah penduduk yang memiliki usia antara 15 hingga 65 tahun. Penduduk usia produktif adalah penduduk usia yang dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Selanjutnya yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang bekerja bisa digolongkan seperti buruh pabrik, wirausaha atau pemilik usaha, dan bahkan pekerja yang sedang berhenti sementara karena alasan sakit, cuaca buruk, dan seperti kondisi sekarang yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi virus COVID-19, di mana kondisi tersebut memaksa kita untuk bekerja, beribadah, dan berkegiatan lainnya di rumah saja. Sedangkan angkatan kerja yang tidak bekerja dikategorikan sebagai pengangguran, namun pada dasarnya sedang mencari pekerjaan dalam waktu 4 minggu terakhir, atau sedang menciptakan pekerjaan atau memulai berwirausaha. Yang ketiga, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Contohnya seperti pelajar SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Contoh tersebut merupakan contoh individu yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja, sekalipun umur mereka termasuk dalam umur produktif, yaitu umur 15 hingga 65 tahun. Itu adalah pemahaman tentang ketenagakerjaan yang memang terkait dengan pengangguran. Selanjutnya, setelah memahami tentang pemahaman ketenagakerjaan, kita kembali ke topik utama, yaitu tentang pengangguran. Pengangguran sendiri adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan atau memperoleh pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau akan melakukan wirausaha secara mandiri. Dalam definisi ini, apabila dilihat dari sisi waktu, pengangguran dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang timbul karena beberapa kondisi seperti musim atau iklim yang buruk, pekerjaan yang tidak sesuai keahlian, atau bahkan kejenuhan dalam bekerja. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur yaitu orang yang bekerja
tetapi tenaganya kurang termanfaatkan dengan maksimal. Yang termasuk kelompok ini adalah pekerja yang kurang dari 35 jam dalam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi akibat lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Jadi, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Faktor utama dari pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Sedangkan pengeluaran agregat sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasanya diukur untuk suatu tahun tertentu. Jadi, apabila semakin besar pembelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, maka semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Tetapi, pembelanjaan agregat yang wujud tidak selalu mencapai tingkat pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh sebab itu, pengangguran pasti akan selalu ada. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mempengaruhi pembelanjaan agregat. Dalam hal utama yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kembali ke tentang pengangguran, apabila dilihat dari faktor penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, pengangguran normal atau disebut friksional. Pengangguran normal atau pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya proses penyesuaian antara lowongan yang tersedia dengan kemampuan pekerja yang ada. Contohnya, tren sekarang banyak dibutuhkan ahli IT, tetapi lulusan sarjana yang lainnya seperti ekonomi, pertanian juga semakin banyak. Maka bisa jadi lulusan sarjana yang lainnya seperti pertanian, ekonomi, dan yang lainnya akan menganggur karena sedikitnya kesempatan lapangan pekerjaan. Atau contoh yang lainnya, pekerja yang sengaja berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Itu pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran struktural atau pengangguran yang terjadi karena perubahan struktural atau perubahan komposisi perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Karena peralihan tersebut, maka tenaga kerja yang berada di sektor pertanian harus dilatih lagi untuk bisa masuk ke sektor industri. Pengangguran struktural juga dapat terjadi karena penggunaan alat atau mesin yang lebih canggih, karena tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin. Itu tentang pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang diakibatkan karena perubahan musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lainnya. Contohnya, pada sektor pertanian, umumnya setelah musim panen sampai musim tanam kembali, para petani tidak ada pekerjaan. Selanjutnya, pengangguran konjungtur atau cyclical. Pengangguran konjungtur
atau cyclical, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pengangguran ini juga bisa diakibatkan karena rendahnya permintaan agregat atas suatu jenis bahan yang menyebabkan produksi merosot dan berdampak ke pemberhentian karyawan. Contohnya, kondisi pandemi virus COVID-19 yang sekarang sedang kita alami. Sebenarnya, keberadaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat masih aman dan bisa terkendali. Tetapi, karena anjuran pemerintah tentang physical distancing dan tinggal di rumah saja untuk menekan tingkat penyebaran virus, hingga akhirnya membuat tingkat permintaan menurun drastis dan dampaknya hingga ke sektor produksi, baik itu skala kecil maupun skala besar. Adapun dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional, yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya, mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dari poin pertama, pasti juga berdampak kepada tingkat penerimaan negara yang juga menurun. Yang ketiga, beban psikologis. Karena belum memiliki pekerjaan, dampak psikologis bisa berefek domino secara sosial. Karena orang yang menganggur mayoritas merasa tertekan, minder, dan pasti cenderung emosi. Dari poin ketiga, biaya sosial akan semakin naik dan semakin meningkat, seperti biaya kesehatan, keamanan, atau biaya peradilan. Karena dari dampak poin ketiga tadi, tidak bisa terkontrolnya kondisi masyarakat sehingga timbul gejolak-gejolak yang memang menjadi dampak dari biaya sosial.